everything's nice. Hey, everybody excited. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferry Gunawan, biasanya dipanggil Fer Gunau. Nah, mungkin sebagian dari kalian sudah mengenal saya, karena saya pernah viral di media sosial maupun di portal media online. Begini story saya. Kali ini kita akan membahas mengenai 30 menit mahir belajar pajak. Nah, bagaimana bisa 30 menit belajar pajak dan menguasainya? Mari kita mulai. Oke, kita langsung saja membahas bagaimana cara kita memahami perpajakan dalam waktu 30 menit. Nah, sengaja saya buat konten ini karena banyaknya permintaan dari mahasiswa maupun pengusaha. Nah, saya berharap dengan konten ini saya dapat membantu para wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jadi tidak awam lagi dengan pajak. Karena saya berusaha untuk memberikan ilmu pajak ini agar dapat mudah dipahami dan dimengerti bagi yang awam akan perpajakan. Sebelum kita membahas lebih lanjut ke akar perpajakannya, kita harus mengetahui dulu pengertian pajak itu apa dan apa guna pajak itu. Karena tidak ada seorang pun yang dapat lari dari perpajakan. Setiap dia mendapatkan penghasilan, dia akan mempunyai kewajiban dalam pemenuhan perpajakannya. Lantas, apa itu pengertian pajak? Pajak adalah kontribusi wajib bagi masyarakat kepada negaranya yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Nah, pajak dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang karena banyak undang-undang yang mengatur terkait perpajakan dan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung atau imbalan secara langsung. Misalnya kita bayar pajak 100 juta, kita tidak dapat mobil di situ. Nah, itu artinya tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari negara. Nah, kemudian untuk apa pajak itu? Pajak itu untuk keperluan negara, yaitu untuk pembangunan jalan yang kita rasakan, kemudian untuk fasilitas umum, rumah sakit, kantor polisi, kemudian untuk gaji PNS, gaji presiden, dan lain sebagainya. Dengan kita mempelajari pajak, kita secara tidak sadar mempelajari 4 bidang yang berbeda, yaitu yang pertama bidang hukum, yang kedua adalah bidang akuntansi, yang ketiga adalah bidang IT, yang keempat adalah bidang sosial. Nah, yang pertama kita akan membahas dari segi hukum. Nah, di segi hukum kita akan mempelajari banyak undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Nah, yang pertama kita akan membahas undang-undang KUP terlebih dahulu. KUP itu apa? Yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jadi di sini mengatur bagaimana caranya wajib pajak itu dipidana, bagaimana wajib pajak itu dipenjara, bagaimana ada pemeriksaan pajak, bagaimana ada penyidikan pajak, dan kemudian ada yang dikenakan denda dan maupun dikenakan bunga. Nah, itu diatur oleh Undang-Undang KUP, ya. Kemudian ada Undang-Undang PPSP. Undang-Undang PPSP ini apa? Yaitu Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Nah, jadi jangan main-main dengan pajak. Jadi pajak ini dapat ditagih dengan surat paksa. Nah, kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nah, jadi di sini jika wajib pajak kurang puas akan hasil pemeriksaan pajak, dia dapat mengajukan keberatan. Nah, keberatannya kemana? Ke Pengadilan Pajak, gitu ya. Jadi ada keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Nah, itu tingkatannya. Nah, kemudian yang keempat adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, Undang-Undang Pajak Penghasilan ini sangat kompleks karena komponen pasal yang di dalamnya itu digunakan untuk laporan pajak, mau dia pajak bulanan atau dia pajak tahunan, gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut Undang-Undang PPH. Kemudian yang kelima adalah Undang-Undang PPN. Nah, Undang-Undang PPN ini adalah Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Nah, jadi di sini ada ketentuan jika wajib pajak yang memiliki omset dalam setahun itu lebih dari 4,8 M atau sama dengan, itu dapat dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, jika sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, kamu wajib terbit faktur pajak dan kamu wajib menyetorkan PPN dan kamu wajib melaporkan PPN setiap bulannya, ya. Nah, kemudian bagaimana jika omset kalian itu di bawah 4,8 M? Jika omset di bawah 4,8 M,
itu dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP atau tidak, gitu ya, bebas ya. Jika tidak dikukuhkan sebagai PKP, dia tidak dapat menerbitkan faktur pajak. Dan jika dia membeli barang atau dia menerima pajak masukan, dia tidak dapat kreditkan pajak masukan itu. Nah, itu ketentuannya ya. Nah, kemudian di sini ada istilah namanya pajak keluaran dan pajak masukan. Nah, pajak keluaran itu merupakan penjualan. Pajak masukan itu merupakan pembelian. Jika pajak keluaran lebih besar jumlahnya daripada pajak masukan, maka di situ akan terjadi PPN kurang bayar. Nah, jika pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka dia akan terutang PPN lebih bayar. Mengapa kita harus memahami akuntansi? Karena di akuntansi ini memiliki output laporan keuangan. Nah, seperti apa laporan keuangan itu? Yaitu seperti laporan laba rugi komprehensif, laporan posisi keuangan, laporan ekuitas pemilik, laporan arus kas, dan lain sebagainya. Nah, digunakan untuk apa? Yaitu untuk mengisi SPT tahunan. SPT tahunan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu SPT tahunan orang pribadi dan SPT tahunan badan atau perusahaan. Nah, jadi untuk SPT tahunan orang pribadi, ini khusus untuk orang pribadi yang melaksanakan pembukuan. Ingat ya, yang melaksanakan pembukuan, yaitu omsetnya rata-rata di atas 4,8 M dalam setahun. Nah, setelah kita memahami ilmu akuntansi, maka kita akan segera memahami ilmu IT. Ya. Mengapa kita harus memahami ilmu IT? Karena kita akan berjumpa dengan yang namanya ISPT. ISPT ini merupakan software pajak yang dirancang oleh Ditjen Pajak untuk wajib pajaknya dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jadi ISPT ini ada bermacam-macam. Yang pertama ISPT PPA 21, ISPT PPA 23, ISPT PPA 4 ayat 2, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada yang namanya e-faktur. Kita akan berjumpa dengan e-faktur. E-faktur ini sama dengan SPT, yaitu software yang dirancang oleh Ditjen Pajak untuk wajib pajaknya dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Cuma bedanya di sini adalah PPN. E-faktur ini gunanya untuk software PPN. Jadi, wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP, dia wajib menyetorkan PPN dan melaporkan PPN menggunakan e-faktur. Nah, jadi kedua software ini akan menghasilkan output CSP. Nah, CSP ini gunanya untuk pelaporan di DDP online. Nah, begitu ya. Setelah kita memahami ilmu IT, kita akan segera mempelajari ilmu sosial. Mengapa kita mempelajari ilmu sosial? Karena kita akan bertemu dengan fiskus. Fiskus di sini contohnya seperti AR atau akun representatif atau pemeriksa pajak atau penyidik pajak gitu ya. Nah, kemudian konsultan pajak. Nah, jadi konsultan pajak ini mempunyai tugas untuk menjembatani wajib pajak dengan Ditjen Pajaknya dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Nah, jadi tugasnya membantu wajib pajak ya dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Begitu. Oke teman-teman, tadi sudah dijelaskan mengapa kita harus memahami hukum. Karena di Indonesia ada banyak sekali undang-undang perpajakan yang mengatur terkait perpajakan loh. Nah, di undang-undang perpajakan ini juga diatur menjadi dua jenis hukum pajak. Apa saja itu? Yang pertama adalah hukum pajak formal, yang kedua adalah hukum pajak material. Nah, apa saja hukum pajak formal itu? Yang pertama adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang kedua adalah Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Yang ketiga adalah Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nah, ketiga inilah termasuk hukum pajak formal. Lantas, apa hukum pajak formal itu? Hukum pajak formal adalah tata cara untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Nah, lantas apa itu hukum pajak material? Hukum pajak material adalah yang mengatur terkait subjek, objek, tarif pajak yang dikenakan untuk wajib pajak. Nah, apa saja itu jenisnya? Yang pertama adalah
Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang kedua adalah Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Nah, itulah yang termasuk hukum pajak material. Kemudian, mengapa kita harus memahami akuntansi? Karena di dalam akuntansi terdapat output laporan posisi keuangan. Yang kedua adalah laporan laba rugi komprehensif. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengisi SPT tahunan, khususnya di lembar transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan, seperti yang ada di sebelah kanan kita. Nah, inilah perlunya laporan keuangan untuk keperluan pengisian SPT tahunan badan. Kita juga sudah membahas mengapa kita harus memahami IT, karena kita akan berjumpa dengan ISPT. Seperti ini tampilan ISPT. Kemudian kita juga berjumpa dengan e-faktur. Seperti ini tampilan e-faktur. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menghasilkan output CSP. Output CSP inilah yang digunakan sebagai pelaporan di DJP online. Nah, seperti yang ada di sebelah kanan kita, itu merupakan contoh DJP online. Saya akan menjelaskan secara simpel bagaimana cara pembuatan e-faktur PPN. Yang pertama, kalian pilih menu faktur, kemudian kalian klik pajak keluaran jika ada penjualan. Kemudian kalian pilih administrasi faktur. Nah, sehingga muncul daftar faktur pajak keluaran. Kalian harus melakukan rekam faktur terlebih dahulu. Setelah selesai, kalian pilih faktur yang sudah berhasil dibuat. Kemudian kalian lakukan upload faktur pajak, sehingga status approval menjadi sukses. Langkah selanjutnya, kalian pilih menu SPT, kemudian kalian posting masa pajaknya sesuai dengan pajak yang kalian buat. Kemudian tahun pajaknya juga sesuai dengan tahun pajak yang kalian buat. Kemudian isi pembetulan jika ada. Kemudian kalian klik cek jumlah dokumen PKPM. PKPM adalah pajak keluaran pajak masukan. Nah, kemudian kalian klik posting hingga menunggu prosesnya selesai. Jika sudah selesai, maka akan muncul kotak dialog data SPT berhasil dibentuk. Kemudian kalian buka SPT, kalian pilih SPT yang kalian buat, kemudian klik buka SPT untuk diubah. Kalian akan ditujukan ke formulir induk. Jika kalian statusnya kurang bayar, kalian akan input SSP sesuai dengan bukti bayar yang sudah dilakukan. Jadi di sini untuk PPN, kode jenis pajaknya adalah 411211, yaitu PPN dalam negeri. Kemudian kode jenis setorannya adalah 100, yaitu setoran masa PPN dalam negeri. Kemudian sesuaikan tanggal, NTPN, dan nilainya sesuai dengan bukti bayar yang sudah Anda lakukan. Setelah itu, kalian harus mencentang kelengkapan SPT. Yang terakhir, kalian akan mengisi tempat dan tanggal, nama jelas, dan jabatan. Kemudian kalian klik simpan. Kemudian, kalian buat file SPT atau dalam bentuk CSP untuk digunakan sebagai pelaporan di DJP online. Maka SPT masa PPN kalian sudah selesai dibuat. Jika kalian sudah menguasai 4 bidang ini, yaitu yang pertama hukum, yang kedua adalah akunting, yang ketiga IT, yang keempat sosial, tentunya sudah dapat dikatakan kalian itu mahir pajak. Oke, sekarang saya akan membahas mengenai PPN, yaitu pajak pertambahan nilai. Nah, pajak pertambahan nilai dikenakan tarif tunggal yaitu 10%, ya. Tarif tunggal 10%. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini ada istilah yang dinamakan pajak keluaran dan pajak masukan, ya.
Biasanya disingkat PK, yaitu pajak keluaran, PM, yaitu pajak masukan. Nah, lebih gampang diingat, pajak keluaran ini yaitu penjualan. Ya. Kalau pajak masukan itu pembelian. Nah, jika pajak keluaran atau PK lebih besar daripada pajak masukan atau PM, maka dia akan berutang PPN kurang bayar. Ya. Jika pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka dia akan lebih bayar PPN. Nah, di sini dia dapat mengkompensasi lebih bayar tersebut ke masa pajak berikutnya, gitu ya. Kemudian dia juga dapat restitusi. Restitusi artinya pengembalian pajak. Nah, jadi lebih bayar pajak ini akan dikembalikan dengan surat permohonan. Di sini saya ada buatkan contoh untuk kurang bayar PPN. Nah, di sini contohnya ada penjualan, misalnya penjualan daging mengoleh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Yaitu senilai 500 juta rupiah. Nah, tentunya PPN-nya adalah 50 juta. Yang terutang ya. Karena 10% dari 500 juta yaitu 50 juta. Nah, kemudian di sini ada pembelian bahan untuk pembuatan daging yaitu 300 juta. PPN-nya adalah 30 juta. 10% dari 300 juta adalah 30 juta. Oke. Nah, kemudian tadi kita menganggap penjualan adalah PK. Ya, penjualan adalah PK. Kemudian pembelian adalah PM. Nah, di dalam kasus ini PK-nya lebih besar daripada PM, yaitu 50 juta lebih besar daripada 30 juta. Maka dia akan kurang bayar PPN. Nah, jadi dia berutang kurang bayar PPN sebesar 20 juta. Ya, sebesar 20 juta rupiah. Nah, 20 juta inilah yang disetor ke kas negara. Gitu. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai SPT tahunan. Nah, SPT itu merupakan surat pemberitahuan. SPT tahunan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu orang pribadi dan badan atau perusahaan. Nah, sekarang kita akan bahas yang OP dulu. OP ini menggunakan tarif pasal 17, yaitu tarif progresif. Ya. Pasal 17 atau tarif progresif. Nanti kita akan bahas setelah ini. Kemudian NPPN. NPPN itu merupakan norma perhitungan penghasilan neto. Nah, jadi tergantung dengan bidang usahanya. Mau dia dagang, jasa, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kita bahas badan atau perusahaan. Nah, ini menggunakan tarif PP 23 tahun 2018. Ini terbaru ya. Yang sebelumnya itu PP tahun 2016, itu PP 46 ya. Kemudian pasal 31E Undang-Undang PPH. Kemudian yang terakhir adalah pasal 17, yaitu tarif 25%. Pembagian tarifnya adalah jika wajib pajak badan memperoleh penghasilan di bawah 4,8 M setahun, itu dikenakan PP 23 tahun 2018. Nah, di sini ada ketentuannya lagi. Jadi untuk WP orang pribadi itu akan dikenakan 7 tahun. Ya. Batasnya 7 tahun untuk menggunakan PP 23 tahun 2018. Kemudian untuk WP badan yang khususnya untuk PT itu dikenakan 3 tahun. Ya. Kemudian untuk koperasi, CV, firma atau yayasan itu dikenakan 4 tahun. Batas maksimalnya ya menggunakan PP 23. Oke. Kemudian setelah lewati batas waktu tersebut, dia akan menggunakan tarif umum lagi, yaitu pasal 17. Nah, jika wajib pajak badan mempunyai omset di atas 4,8 M setahun dan di bawah 50 M dalam setahun, itu akan dikenakan tarif pasal 31E Undang-Undang PPH atau yang biasanya disebut dengan tarif diskon. Kemudian yang terakhir, jika wajib pajak badan mempunyai omset di atas 50 M dalam setahun, itu akan menggunakan tarif pasal 17 atau tarif umum, yaitu 25%. Nah, simpel juga kan PPH? Saya akan menjelaskan secara detail bagaimana cara perhitungan pajak penghasilan, khususnya PP 23 tahun 2018
kemudian pasal 31E Undang-Undang PPH atau tarif diskon, kemudian yang terakhir pasal 17 Undang-Undang PPH atau tarif umum. Yang pertama saya akan membahas mengenai PP 23 tahun 2018. Di sini saya kasih contoh peredaran bruto CV XYZ dalam tahun pajak 2018 sebesar 4.750 juta rupiah. Kemudian, pada tahun pajak 2019, peredaran bruto atau omset CV XYZ meningkat menjadi 5 miliar dengan perincian sebagai berikut. Nah, dapat dikatakan CV XYZ dikenakan PP 23 tahun 2018. Mengapa? Karena omset pada tahun pajak 2018 kurang dari 4,8 M. Meskipun peredaran bruto CV XYZ dalam tahun pajak 2019 melewati batas 4,8 M. Nah, jadi CV XYZ wajib melakukan penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 atau berdasarkan PP 23 tahun 2018 yang disetorkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan kode jenis setoran 41128-420. Nah, jadi CV XYZ wajib melaporkan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan atau yang biasanya disebut dengan tarif diskon. Di sini saya kasih contoh, PT XYZ adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang penjualan besi dan baja. Peredaran bruto PT XYZ dalam tahun pajak 2018 sebesar 6 miliar rupiah. Kemudian, peredaran bruto PT XYZ dalam tahun pajak 2019 sebesar 7 miliar rupiah. Dengan penghasilan kena pajak atau PKP sebesar 700 juta rupiah. Karena peredaran bruto PT XYZ dalam tahun pajak 2018 sebesar 6 miliar rupiah atau melebihi 4,8 miliar atau kurang dari 50 miliar, maka perhitungan PPh badan adalah berdasarkan PPh pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Kemudian, bagaimana cara kita menghitung penghasilan kena pajak? Nah, di ketentuan pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan atau tarif diskon membedakan penghasilan kena pajak menjadi dua kategori. Yang pertama adalah penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas. Yang kedua adalah penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas. Untuk mencari penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas, menggunakan rumus 4,8 M dibagi dengan omset dikali dengan PKP atau penghasilan kena pajak. Atau jika disebutkan dengan angka 4,8 M dibagi 7 miliar dikali 700 juta. Maka didapatlah hasil 480 juta, yaitu penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas. Kemudian, untuk mencari penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas, yaitu PKP dikurangi PKP yang mendapat fasilitas, yaitu 700 juta dikurangi 480 juta. Maka didapatlah hasilnya 220 juta. Kemudian, bagaimana cara menghitung pajak penghasilan yang terutang? Nah, ini dibedakan menjadi dua kategori lagi. Yang pertama adalah pajak penghasilan yang mendapat fasilitas, yaitu dihitung dengan tarif 12,5% atau 25% dikali 50% dikali 480 juta.
atau penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas. Kemudian sama dengan 60 juta adalah hasil pajak penghasilan yang mendapat fasilitas. Kemudian, cara menghitung pajak penghasilan yang terutang yang tidak mendapat fasilitas yaitu menggunakan tarif umum, yaitu 25% dikali dengan 220 juta. Yang mana 220 juta ini merupakan hasil dari penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas. Maka didapatlah hasil 55 juta untuk pajak penghasilan terutang yang tidak mendapat fasilitas. Nah, sekarang kita akan totalin PPh badan yang terutang. Ini merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang yang mendapat fasilitas ditambahkan dengan pajak penghasilan yang terutang yang tidak mendapat fasilitas, yaitu 60 juta ditambah 55 juta sama dengan 115 juta rupiah yang akan disetor ke kas negara jika tidak mempunyai kredit pajak. Kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau tarif umum. Di sini saya kasih contoh, peredaran bruto PT XYZ dalam tahun pajak 2019 sebesar 55 miliar rupiah dan penghasilan kena pajak atau PKP sebesar 5 miliar rupiah. Maka perhitungan PPh terutangnya menjadi 25% dikali PKP atau 5 miliar rupiah, yaitu sama dengan 1 miliar 250 juta rupiah. Oke, sekarang kita akan lanjut bahas mengenai kesalahan fatal dalam penggunaan tarif progresif. Nah, jadi di sini banyak banget kesalahan persepsi dalam penggunaan tarif progresif. Nah, di sini saya akan memberikan contoh PKP atau penghasilan kena pajak sebesar 500 juta rupiah. Nah, jadi kita diminta untuk menghitung PPh terutangnya. Jadi di tarif progresif itu memiliki 4 lapisan tarif. Yang pertama adalah tarif 5%, yang kedua adalah tarif 15%, yang ketiga adalah tarif 25%, yang keempat atau terakhir yaitu tarif 30%. Nah, jadi masing-masing lapisan itu memiliki ketentuannya. Jadi 0 sampai 50 juta itu menggunakan tarif 5% dengan mencantumkan 50 juta paling tinggi. Oke. Kemudian lapisan kedua 50 juta sampai 250 juta itu menggunakan tarif 15% dengan mencantumkan 200 juta di sini. Nah, kebanyakan yang salah persepsi itu mencantumkan 250 juta. Ini contoh yang salah. Jadi di sini harus 200 juta. Harus 200 juta. Kenapa? Karena ini merupakan akumulasi. Lapisan ini merupakan akumulasi. Nah, jadi kebanyakan yang salah persepsi di lapisan kedua ini, dia kira yang paling tinggi adalah 250 juta, padahal kan akumulasi. Nah, dicantumkanlah di lapisan perhitungan, yaitu 250 juta di sini. Itu ya salah. Harusnya ya 200 juta dong, karena di atasnya 50 juta. Jadi 200 juta ditambah 50 juta itu sudah mencapai lapisan kedua, yaitu 250 juta. Karena lapisan ini merupakan akumulasi, gitu. Jadi yang lapisan pertama paling tinggi yaitu 50 juta. Yang kedua paling tinggi adalah 250 juta. Nah, coba kita lihat contoh ini. 50 juta. Kalau misalnya 250 juta ya di sini, berarti kan 300 juta. Udah lebih dong dari 250 juta. Nah, kebanyakan yang salah di situ. Jadi salah persepsi dalam mencantumkan tarif di dalam perhitungan. Nah, gampang kan? Jadi inilah kesalahan fatal yang tidak boleh dilakukan jika kalian sudah menonton video ini. Oke, cukup sekian dari penjelasan saya. Semoga ilmu yang telah saya berikan bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Terima kasih. Salam 30 menit mahir pajak.